seorang imam besar Katolik di Vatikan nekat mengundang seorang ulama Islam ke dalam gereja. Tujuannya bukan sekadar dialog, melainkan menguji klaim kebenaran Al-Quran secara terbuka di hadapan para rohaniwan dan akademisi. Namun saat ayat-ayat mulai dibacakan, sesuatu yang menggemparkan terjadi. Patung Yesus besar di area altar tiba-tiba jatuh. Peristiwa itu mengejutkan semua orang, tetapi yang lebih menggemparkan adalah dampaknya. Setelah acara tersebut, puluhan pendeta memutuskan masuk Islam. Apa yang membuat keyakinan mereka runtuh? Argumen apa yang membuat mereka merasa bahwa konsep ketuhanan yang selama ini mereka yakini ternyata sesat dan menyesatkan? Sore hari, negara kota Luminara terasa sunyi. Cahaya matahari menembus kaca patri Basilika Santa Celestina dan memantul lembut di lantai batu. Pastor Lucas Marelli berjalan menyusuri lorong tengah. Ia dikenal sebagai teolog cerdas, terlatih dalam kajian kitab suci dan sering diminta mengisi forum ilmiah lintas iman. Banyak orang menilai kariernya akan melesat karena ia mampu berbicara tertib dan berpikir tajam. Namun, Lucas menyimpan beban yang tidak ia ceritakan. Selama beberapa bulan terakhir, ia merasa ada ruang kosong dalam dirinya. Bukan karena ia membenci tradisi yang membesarkannya, melainkan karena pertanyaan terus muncul ketika ia menyebut Tuhan dalam doa. Ia tetap disiplin menjalankan ritus, tetap memimpin misa, tetap mengajar, tetapi kepastian yang dulu ia miliki mulai menghilang. Ia takut keyakinannya bertahan karena kebiasaan, bukan karena kebenaran. Semua bermula setahun sebelumnya, saat ia mengikuti program dialog antar iman ke kawasan Syamra. Di sana, ia bertemu beberapa akademisi Muslim yang cara bicaranya membuat Lucas terkejut. Mereka tidak menjawab dengan emosi, tidak membalas dengan sindiran dan tidak memaksanya menerima. Mereka menjelaskan keyakinan Islam dengan kerangka sederhana, lalu mengajak Lucas memeriksa premisnya satu persatu. Lucas melihat ketenangan yang tidak dibuat-buat. Mereka tampak yakin, tetapi tetap terbuka. Dalam salah satu kunjungan, Lucas berada di perpustakaan tua kota Kadira. Ia membaca terjemahan Al-Quran dan ringkasan penjelasan ayat. Niatnya jelas, ia ingin menemukan kontradiksi atau celah logika. Tetapi yang ia temukan justru pola argumen yang rapi. Ia melihat penegasan bahwa Tuhan itu satu, tidak terbagi, tidak bergantung dan tidak membutuhkan perantara untuk menjadi Tuhan. Ia juga melihat dorongan kuat agar manusia berpikir, menimbang bukti, lalu memilih dengan tanggung jawab moral. Yang paling mengganggunya adalah cara Al-Quran menantang pembacanya untuk menguji, bukan sekadar menerima. Lucas merasa kitab itu tidak takut diperiksa. Ia juga melihat penekanan pada konsistensi. Jika Tuhan satu, maka ibadah menjadi jelas, arah hidup menjadi jelas, dan manusia tidak perlu memecah sumber ketuhanan menjadi bagian yang rumit. Pertanyaan itu mengendap dan pulang bersama Lucas. Setelah kembali ke Luminara, ia merasa semakin asing di lingkungannya sendiri. Ia mulai mendengar khotbahnya terdengar kosong, bahkan ketika orang lain memujinya. Ia menjalankan kegiatan gereja dengan rapi, tetapi ketika sendirian, ia merasa seperti orang yang sedang memainkan peran. Ia tahu iman seharusnya memberi ketentraman, bukan membuat dada sesak setiap malam. Ia lalu mengambil kesimpulan yang keras untuk dirinya sendiri. Jika Tuhan adalah kebenaran, maka kebenaran tidak akan rapuh ketika diuji. Jika yang ia pegang benar, ujian tidak akan merusaknya. Jika ada kebenaran yang lebih lurus, ia harus berani mengaku. Dari kesimpulan itulah muncul gagasan yang orang lain mungkin sebut gila. Lucas ingin mendengar Al-Quran dibacakan di tempat yang paling sakral bagi tradisinya, yaitu Katedral Santo Rafael, tempat ia mengabdi. Ia tidak menginginkan debat akademik yang sering berakhir pada kemenangan retorika. Ia menginginkan pembacaan yang khusyuk dan penjelasan singkat yang mudah diperiksa. Ia ingin semua orang yang hadir, termasuk dirinya, mendengar langsung, tanpa perantara. Ia sadar rencana itu akan memancing kemarahan kelompok konservatif. Mentor lamanya, Kardinal Severin Calderon, dikenal keras dan protektif terhadap doktrin. Lucas juga sadar bahwa jika ia mengumumkan terlalu awal, acara bisa dibatalkan dengan alasan keamanan. Karena itu, ia bergerak diam-diam. Suatu malam, ia berdiri di depan patung marmer besar yang menjadi pusat altar. Ia berdoa pelan dan jujur. Ia tidak meminta pertunjukan yang mempermalukan siapapun. Ia hanya meminta kejelasan, karena ia tidak sanggup hidup dengan kebimbangan yang terus menggerogoti. Langkah berikutnya adalah mencari ulama yang tepat. Lucas tidak ingin mengundang orang yang suka mempermalukan lawan atau memancing keributan. Ia mencari cendekiawan yang paham adab, paham nalar, dan mampu menjelaskan Islam dengan kuat namun tetap santun. Melalui jaringan dialog lama di kota Ardan, ia memperoleh satu nama yang sering disebut sebagai penengah, Dr. Zakir Qasim. Zakir mengajar di Universitas Al-Bayan di Eropa Utara.
Ia dikenal tenang, tidak mencari panggung, dan terbiasa menjawab secara runtut. Ia juga memahami sejarah teologi Kristen, sehingga ia tahu bagian mana yang sensitif dan mana yang bisa dijelaskan dengan adil. Pertemuan diatur secara rahasia di kota netral bernama Velin. Lukas datang tanpa jubah dan berpakaian biasa agar tidak menarik perhatian. Zakir juga datang sederhana. Mereka mulai dengan percakapan akademik singkat. Lalu Lukas mengarahkan pembicaraan pada inti. Ia mengatakan bahwa ia tidak datang sebagai perwakilan lembaga, melainkan sebagai orang yang sedang bergumul. Ia ingin menguji keyakinan dengan cara yang paling jujur. Ia percaya kebenaran tidak takut diuji, bahkan di tempat yang paling keras. Zakir mendengar tanpa menyela. Setelah Lukas selesai, Zakir menjawab dengan tenang bahwa Islam tidak meminta orang mematikan akal. Ia menjelaskan bahwa tauhid adalah kesimpulan yang menjaga kemurnian Tuhan. Tuhan itu satu, tidak terbagi, tidak bergantung, tidak berubah menjadi makhluk dan tidak membutuhkan bagian lain untuk melengkapi diri. Ia menambahkan bahwa setiap konsep ketuhanan layak diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah konsep itu menjaga keesaan dan kesempurnaan Tuhan tanpa kontradiksi? Dan apakah konsep itu memberi arah ibadah yang jelas? Zakir kemudian memberi contoh uji nalar saat membahas doktrin ketuhanan Isa. Ia mengatakan bahwa jika seseorang menyebut Tuhan itu satu, tetapi juga menyebut ada 3 pribadi yang masing-masing sepenuhnya Tuhan, maka ada 2 masalah yang sama berat. Jika 3 pribadi itu benar-benar berbeda, hasil akhirnya 3 Tuhan. Jika 3 pribadi itu tidak benar-benar berbeda, maka perbedaan hanya menjadi istilah, bukan realitas, sehingga konsep menjadi kabur. Ia juga menambahkan bahwa ketika sebuah doktrin harus terus dijaga dengan istilah yang sulit dipahami orang awam, itu tanda doktrin tersebut tidak berdiri di atas definisi yang sederhana. Menurut Zakir, Islam memilih jalan yang jelas. Tuhan itu esa dan manusia menyembah langsung kepadanya tanpa membagi keilahian. Lukas selalu menyampaikan undangan. Ia meminta Zakir datang ke katedral dan membacakan Al-Quran. Ia menekankan bahwa ini bukan duel dan bukan ajang menjatuhkan pihak lain. Ia ingin pembacaan yang tetap rasional. Zakir bertanya apa yang Lukas harapkan. Lukas menjawab ia tidak tahu. Ia hanya ingin respons yang tidak bisa ia atur sendiri. Zakir mengatakan ia bersedia dengan syarat tegas. Pembacaan harus murni, tanpa musik, tanpa efek, tanpa trik. Ia akan memilih ayat yang dianggap tepat. Lalu setelah pembacaan, ia harus diberi waktu singkat untuk menjelaskan konteksnya. Lukas juga harus berdiri di sampingnya sebagai tuan rumah dan saksi, agar tidak ada pihak yang bisa menuduh acara ini disusun untuk jebakan. Lukas menerima semua syarat itu. Mereka berjabat tangan. Lukas merasakan keputusan itu seperti pintu yang sudah terbuka dan tidak bisa ditutup. Zakir pulang membawa tanggung jawab besar. Ia sadar ia bisa disalahpahami dari 2 arah. Sebagian Muslim mungkin menuduhnya mencari sensasi. Sebagian gereja mungkin menuduhnya ingin menodai tempat suci. Ia menenangkan diri dengan satu hal. Al-Quran tidak butuh pembelaan lewat keriuhan. Jika pesan itu benar, ia cukup disampaikan dengan adab dan ketulusan. Di rumahnya, Zakir mempersiapkan diri dengan serius. Ia memilih ayat yang menegaskan tauhid dan menjelaskan kedudukan Isa. Ia merapikan penjelasan agar logis dan mudah dipahami. Ia menegaskan bahwa Islam memuliakan Isa sebagai nabi besar, mengakui kelahirannya yang luar biasa dan mengakui banyak mujizat yang ia lakukan dengan izin Allah. Namun Islam menolak mengangkat nabi menjadi Tuhan karena itu merusak kemurnian ketuhanan. Bagi Zakir, penghormatan paling benar kepada seorang nabi adalah menempatkannya pada posisi yang tepat. Nabi adalah hamba pilihan yang membawa wahyu, bukan objek penyembahan. Zakir mengirim konfirmasi kepada Lukas lewat jalur aman. Ia mengulang syarat keamanan pribadi dan keamanan mushaf. Lukas menyanggupi semuanya. Ia mulai menyiapkan katedral dengan teliti. Ia membatasi undangan sekitar 50 orang dan memilih orang-orang yang ia anggap mampu menjaga ketertiban. Ia mengundang beberapa akademisi netral sebagai saksi, beberapa imam yang ia percaya, serta 3 jurnalis dokumenter independen yang bersedia menahan publikasi sampai Lukas memberi izin. Lukas sadar orang-orang yang setia pada Kardinal Severin mungkin akan menyusup, tetapi ia menerima resiko itu karena ia ingin saksi datang dari berbagai sisi. Kebocoran tetap terjadi. Seorang staf administrasi mendengar permintaan penggunaan altar di luar jadwal liturgi dan menyebutnya kepada atasan. Informasi itu akhirnya sampai ke Kardinal Severin. Severin memandang langkah Lukas sebagai ancaman doktrin dan reputasi. Ia memanggil ajudannya, Pastor Emilio Ratti, dan memerintahkan pengawasan ketat. Severin memilih tidak membatalkan acara. Ia khawatir pembatalan akan membuat Lukas tampak sebagai korban yang dibungkam dan memancung rasa ingin tahu publik. Ia membiarkan acara berlangsung, tetapi ia ingin hasilnya tidak memberi ruang bagi klaim apapun.
Severin mengundang teolog konservatif untuk hadir sebagai saksi yang siap memberi komentar keras. Ia memerintahkan teknisi yang setia memeriksa sistem suara sehari sebelum acara, dengan harapan pembacaan terdengar biasa saja. Ia juga memerintahkan pemeriksaan penyangga patung altar dengan dalih keamanan, karena ia ingin patung itu berdiri tegak tanpa bergerak. Namun pada proses pengencangan baut terjadi salah hitung kecil yang tidak mereka sadari. Mereka yakin patung semakin aman, padahal satu titik justru menjadi lebih rentan jika ada getaran menyamping yang tepat. Sementara itu, Lukas menata altar lebih sederhana. Ia mengurangi ornamen agar fokus tetap pada pembacaan. Ia memastikan akustik baik dan menyewa perangkat mikrofon berkualitas dengan uang pribadinya. Ia meminta rekaman uji dari Zakir dan memutarnya di katedral kosong untuk memastikan tidak ada gangguan. Malam sebelum acara, Lukas duduk sendirian di bangku depan. Ia membayangkan kemungkinan paling aman bahwa tidak terjadi apa-apa, tetapi ia juga membayangkan kemungkinan yang ia takutkan, bahwa ia harus menerima kebenaran yang berbeda dari yang selama ini ia pegang. Ia berdoa bukan agar tradisinya menang, melainkan agar hatinya tidak menipu. Pagi penentuan tiba. Suasana katedral terasa tegang. Tamu yang diundang datang berkelompok. Akademisi netral duduk di barisan tengah. Imam yang setia pada Lukas duduk dekat altar. Rombongan Kardinal Severin hadir dengan wajah kaku. Severin masuk dengan wibawa dingin dan langsung duduk di barisan depan. Ia sempat mendekat dan memperingatkan Lukas bahwa tindakan ini bisa menghancurkan hidupnya. Lukas menjawab bahwa ia hanya mencari kebenaran dan kebenaran tidak boleh dikunci oleh rasa takut. Tepat pukul 10, pintu samping terbuka. Dr. Zakir Kasim masuk dengan langkah tenang. Ia membawa mushaf bersampul kulit, tidak mencolok. Ia berjalan lurus menuju altar. Lukas menyambutnya sopan. Mereka berdiri berdampingan di dekat mimbar dan banyak orang menahan napas melihat pemandangan itu. Lukas memberi pembukaan singkat. Ia mengakui acara ini tidak biasa. Ia meminta semua pihak tertib dan adil. Ia mengatakan bahwa ia bergumul dengan pertanyaan besar dan ia tidak ingin menutupnya dengan kebisingan. Ia menegaskan bahwa jika Tuhan adalah kebenaran, pencarian yang jujur tidak perlu ditakuti. Setelah itu, ia mempersilahkan Zakir. Zakir memberi pengantar singkat dalam bahasa setempat yang fasih. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran memposisikan dirinya sebagai petunjuk yang dapat diuji, bukan sekedar warisan budaya. Ia mengatakan bahwa tauhid bukan hanya klaim iman, tetapi juga kesimpulan logis yang menjaga kesempurnaan Tuhan. Ia menambahkan bahwa jika seseorang menyatakan Tuhan itu satu, bangunan ibadah dan etika menjadi lebih konsisten. Ia juga menjelaskan bahwa Islam menghormati Isa dan Maryam, namun memberi batas jelas antara penghormatan dan penyembahan. Menurut Zakir, ketika batas itu kabur, manusia mudah memindahkan ibadah dari Tuhan kepada makhluk, sekalipun makhluk itu dimuliakan. Zakir memulai bacaan dengan memohon perlindungan kepada Allah, lalu membaca basmalah dan Al-Fatihah. Pada bagian awal, beberapa lampu sorot di area altar berkedip ringan. Beberapa orang menoleh ke arah teknisi, tetapi tidak ada yang bergerak. Lalu beberapa imam merasakan getaran halus pada lantai di dekat altar. Getaran itu tidak terasa di seluruh bangunan, hanya di sekitar mimbar dan barisan depan. Severin menegang dan menatap Emilio. Emilio tampak bingung. Zakir menyelesaikan Al-Fatihah. Katedral hening. Lampu kembali stabil, tetapi getaran halus masih terasa. Lukas menatap patung di belakang mimbar, lalu meminta Zakir melanjutkan pada ayat yang telah disepakati. Zakir membuka mushaf pada bagian yang sudah ditandai. Zakir membacakan surah Al-Ikhlas dengan suara lebih tegas. Saat ia menyebut bahwa Allah itu Esa, terdengar bunyi gesekan marmer kecil dari arah patung. Lukas melihat patung bergeser sedikit. Perubahannya kecil, tetapi nyata. Beberapa orang di barisan depan ikut melihat dan saling menatap. Zakir melanjutkan ayat berikutnya. Getaran meningkat. Lampu mulai berkedip lebih cepat. Zakir lalu membaca ayat kursi. Ketika ia menyebut Allah sebagai yang maha hidup dan yang mengurus semua makhluk, getaran memuncak menjadi dentuman rendah. Patung marmer besar itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ia tidak jatuh menimpa mimbar, melainkan miring ke samping dan terlepas dari alasnya. Patung menghantam lantai dengan suara keras yang membuat seluruh ruangan membeku. Beberapa detik pertama tidak ada yang berteriak. Banyak orang diam karena tidak percaya. Zakir tetap melanjutkan bacaan dengan tenang. Patung itu tidak hancur menjadi serpihan, tetapi terbaring dengan posisi yang membuat bagian kepala tampak menunduk. Kardinal Severin meledak marah. Ia menuduh sihir dan penistaan, lalu memerintahkan orang-orangnya menghentikan Zakir. Beberapa imam bergerak maju. Lukas bergerak lebih cepat.
Ia berdiri di depan Zakir dan meminta semua orang berhenti. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja menyaksikan peristiwa yang tidak bisa disapu sebagai gangguan teknis. Ia menantang Severin untuk tidak menutup mata. Menurut Lukas, jika mereka takut pada kebenaran, yang dijaga bukan iman, melainkan kekuasaan. Zakir tetap tenang dan melanjutkan bagian dari surah Maryam yang menjelaskan kisah Maryam dan kelahiran Isa. Lalu ayat tentang Isa yang menyebut dirinya hamba Allah dan Nabi. Zakir memilih bagian itu untuk menegaskan bahwa Islam tidak menghina Isa. Islam memuliakannya, tetapi menempatkannya pada posisi yang jelas. Bagi Zakir, kebingungan teologis sering muncul ketika batas antara Nabi dan Tuhan dihapus. Al-Quran memulihkan batas itu dengan tegas, namun tetap menghormati. Lukas menangis. Tangisnya bukan karena merasa kalah, tetapi karena pertanyaannya dijawab dengan cara yang tidak ia kendalikan. Severin akhirnya mundur ke kursinya dengan wajah keras dan gelisah. Beberapa pengikutnya ragu untuk bergerak karena suasana ruangan berubah. Mereka melihat patung tergeletak dan mendengar ayat tentang ketuhanan yang satu. Zakir menutup mushaf setelah selesai dan mengatakan singkat bahwa ia datang untuk diuji dan ia sudah menyampaikan apa yang ia yakini benar. Lukas segera mengantar Zakir keluar lewat pintu samping untuk menghindari keributan. Katedral berubah menjadi tempat pemeriksaan. Tim keamanan internal dipanggil. Insinyur dan ahli struktural datang. Mereka memeriksa catatan gempa dan tidak menemukan gempa regional pada jam kejadian. Mereka memeriksa alas patung dan melihat alas masih utuh. Mereka memeriksa baut dan mur dan menemukan pola kelonggaran yang tidak lazim. Salah satu insinyur mengatakan bahwa cara jatuhnya patung itu sulit dijelaskan dengan mekanisme biasa, karena arah jatuhnya menuntut dorongan yang tepat. Tim teolog mengumpulkan kesaksian. Kelompok Severin mengatakan tidak ada getaran dan menyebutnya gangguan teknis. Kelompok Lukas dan beberapa akademisi netral mengatakan mereka merasakan getaran lokal dan melihat patung bergeser sebelum jatuh. Kesaksian yang paling memanaskan rapat datang dari Profesor Dario Ventres, akademisi tua yang dikenal skeptis pada klaim mukjizat. Ia mengatakan ia merasakan getaran dan melihat pergeseran patung saat ayat tauhid dibacakan. Ia menambahkan bahwa ia sulit menganggapnya kebetulan karena urutannya terlalu jelas. Severin berusaha menyita rekaman. Lukas sudah memperkirakan itu. Ia memberi instruksi kepada tim dokumenter bahwa jika terjadi hal tidak biasa, kartu memori utama harus diamankan dan dipisahkan dari kamera. Ketika keamanan menyita peralatan, mereka hanya memperoleh salinan yang tidak memuat momen paling penting. Rekaman mentah sudah disimpan di luar. Malam itu, Lukas bergerak cepat. Ia mengirim salinan rekaman mentah kepada notaris di luar Luminara dan menghubungi media independen. Ia juga mengajukan cuti dari tugas gereja. 2 hari kemudian, ia mengadakan konferensi pers di aula kecil di luar kompleks gereja. Ruangan penuh wartawan dari berbagai negara. Lukas berdiri dengan jubahnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan memakainya lagi setelah hari itu. Lukas menceritakan kronologi, lalu memutar video mentah dari beberapa sudut. Ketika terlihat patung besar itu jatuh pada saat ayat tauhid dibacakan, ruangan hening. Lukas mengatakan otoritas gereja akan menyebutnya kecelakaan, tetapi ia tidak bersedia menutupinya. Ia berkata bahwa ia tetap memuliakan Isa, tetapi ia tidak lagi bisa menerima konsep ketuhanan yang menurutnya tidak konsisten. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, ia menemukan kerangka yang lebih jernih. Tuhan itu satu, penyembahan hanya kepadanya, dan para nabi dimuliakan tanpa diangkat menjadi Tuhan. Di hadapan kamera, Lukas mengucapkan syahadat dengan suara tegas. Ia melepaskan jabatannya. Ia memilih nama baru, Ridwan Marelli, sebagai tanda memulai hidup baru. Berita itu menyebar cepat. Kardinal Severin merespons keras dan menuduh Ridwan mengalami gangguan mental. Ia juga mengulang narasi bahwa patung jatuh karena faktor struktural. Namun rekaman video menyebar dan tidak bisa dihentikan. Perdebatan muncul di banyak tempat. Sebagian rohaniwan yang hadir di katedral mengalami dilema berat. Mereka tidak hanya melihat patung jatuh, tetapi juga mendengar cara Zakir menjelaskan tauhid dan kedudukan Isa dengan rapih. Beberapa dari mereka mengadakan pertemuan rahasia di apartemen sewa di pinggir Aurelia. Di antara mereka ada Pastor Nicholas Bruni yang dulu dekat dengan Severin, tetapi kini hatinya gelisah. Mereka membahas pengalaman masing-masing. Ada yang mengaku merasakan getaran, ada yang mengaku selama ini menahan pertanyaan tentang Trinitas, tetapi takut bicara karena tekanan institusi.
Mereka menghubungi Zakir lewat jalur aman. Zakir bersedia bertemu dan berdialog. Dalam pertemuan itu, Zakir tidak memaksa dan tidak mengejek. Ia mengajukan pertanyaan inti, jika Tuhan Maha Sempurna, apakah masuk akal Tuhan membutuhkan pembagian esensi untuk tetap menjadi Tuhan? Jika Tuhan Maha Kaya, apakah masuk akal Tuhan bergantung pada unsur lain dalam diri? Zakir menjelaskan bahwa tauhid menjaga dua hal sekaligus, menjaga kemurnian Tuhan dan menjaga kejernihan ibadah manusia. Ia juga menegaskan bahwa Islam menuntut keadilan dan kejujuran terhadap pemeluk agama lain, tetapi konsep ketuhanan tidak boleh dikaburkan dengan istilah yang sulit dipertanggungjawabkan. Kelompok itu bertambah, dalam 2 minggu jumlahnya melewati 20 orang. Mereka sepakat bahwa mereka tidak bisa lagi menjalankan ritus dengan hati yang bertentangan. Nicholas mengusulkan agar mereka tidak bergerak sendiri-sendiri. Ia ingin kesaksian kolektif agar publik mengerti ini bukan kisah satu orang. Mereka memutuskan mengumumkan masuk Islam bersama-sama. Kabar itu sampai ke Kardinal Severin dan membuatnya panik. Ia mengaktifkan operasi pembungkaman. Ia memanggil rohaniwan yang dicurigai, menekan mereka dengan ancaman pencabutan tunjangan, tuduhan pelanggaran, dan ancaman pengucilan. Ia juga menyebarkan narasi bahwa Zakir memakai teknik sugesti dan bahwa Ridwan sakit mental. Ia menekan jaringan akademik agar memutus hubungan dengan Zakir. Ia mendorong dewan tertinggi membuat dekret keras agar siapapun yang mengikuti Ridwan menerima hukuman. Nicholas melakukan langkah balasan. Ia merekam pernyataan dan mengirimkannya kepada dewan, serta membocorkannya ke media. Ia mengatakan bahwa ia dan lebih dari 20 rekan melihat dan merasakan peristiwa itu. Ia menolak label gila sebagai cara menutup masalah. Ia menyatakan bahwa jika Ridwan dikucilkan, maka mereka juga harus dikucilkan. Ia menegaskan bahwa mereka akan mengumumkan sikap mereka dalam satu waktu. Dewan tertinggi ragu, mengucilkan puluhan rohaniwan sekaligus di tengah sorotan dunia akan menambah krisis. Keputusan ditunda. Severin masih punya pengaruh, tetapi ia mulai kehilangan kendali atas arus. Ridwan, Zakir, dan Nicholas bertemu di kota kecil di utara negeri itu yang disepakati sebagai tempat aman. Mereka membahas langkah yang lebih konstruktif. Zakir menyarankan agar mereka tidak hanya menjadi kelompok yang diserang, tetapi juga membangun ruang dialog yang tertib. Mereka sepakat mendirikan Pusat Al-Hikmah, lembaga yang fokus pada pendidikan tauhid dan dialog antar iman yang beradab. Mereka ingin menjelaskan konsep Islam tentang Tuhan dengan bahasa yang sederhana, menjelaskan pandangan Islam tentang Isa sebagai nabi yang mulia, serta memaparkan peristiwa di katedral apa adanya tanpa memprovokasi. Pengumuman pendirian lembaga itu dilakukan bersamaan dengan pengumuman masuk Islamnya 27 rohaniwan. Ridwan dan Nicholas mengucapkan syahadat di depan publik bersama rekan-rekan mereka. Ridwan mengingatkan agar tidak ada sikap merendahkan terhadap siapapun. Ia mengatakan hidayah bukan bahan ejekan. Ia menegaskan bahwa mereka tidak memaksa orang lain. Mereka hanya bersaksi tentang apa yang mereka yakini benar. Tekanan politik tidak berhenti. Kardinal Severin menekan otoritas setempat agar izin tinggal Zakir dicabut dengan alasan ketertiban. Zakir akhirnya harus meninggalkan negeri itu, tetapi ia berjanji tetap mendampingi dari jauh. Pusat Al-Hikmah tetap berjalan dengan resiko. Sebagian komunitas Kristen menolak dan marah. Sebagian mulai membaca sendiri dan bertanya. Garis pemisah muncul antara orang yang menerima peristiwa itu sebagai tanda dan orang yang menolaknya sebagai kebetulan. Dalam pidato pembukaan, Ridwan Marelli mengatakan mereka kehilangan jabatan, rumah dinas, dan banyak kenyamanan, tetapi memperoleh kepastian yang selama ini mereka cari. Ia mengatakan tujuan mereka bukan merebut manusia, melainkan menjaga kejujuran, memperbaiki hubungan, dan menunjukkan bahwa Islam yang ia pelajari menuntut akal yang jernih dan akhlak yang tegas. Nicholas yang kini memakai nama Salman Bruni berdiri di sampingnya dan mengatakan ia menemukan kedamaian justru ketika ibadahnya menjadi sederhana dan lurus, menyembah Allah yang esa tanpa membagi ketuhanan menjadi istilah yang membingungkan. Masa depan Pusat Al-Hikmah tidak pasti. Ada kemungkinan ia ditutup, ada kemungkinan tekanan makin keras, dan ada kemungkinan Zakir tidak bisa kembali. Namun peristiwa di Katedral Santo Rafael sudah menjadi bagian dari ingatan banyak orang. Ada yang menyebutnya kecelakaan, ada yang menyebutnya tanda. Bagi Ridwan dan rekan-rekannya, yang paling penting adalah kejernihan konsep ketuhanan yang mereka temukan, bahwa Allah itu satu, Isa adalah nabi yang mulia, dan kebenaran tidak perlu ditakuti ketika dicari dengan jujur.